Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak solih dan solihah kelas 5 SD Muhammadiyah 1 Bandar Lampung. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam perlindungan Allah Ta'ala, serta tetap semangat dalam belajar ya. Oke, kembali lagi di pembelajaran matematika. Ingat ya, matematika itu mudah. Hari ini kita akan membahas tentang materi mengubah bentuk persen menjadi berbagai bentuk pecahan. Silakan Anda solih dan solihah menyaksikan video berikut ini. Untuk pembahasan pertama, kita akan mencoba mengubah persen ke pecahan biasa. Sebelumnya, Bunda telah jelaskan bahwasannya persen itu tandanya seperti ini, ada lingkaran di atas, kemudian garis dan lingkaran di bawah. Ini tandanya persen. Nah, persen ini artinya per 100. Nah, jika 10% ini, 10-nya ini disebut pembilang, kemudian persennya ini penyebut. Penyebutnya itu per 100. Nah, coba kita ubah ya ke bentuk pecahan biasa. Nah, jadi 10% sama dengan persennya ini penyebutnya, yaitu per 100. Nah, kemudian 10-nya ini pembilang, kita letakkan ke tempat pembilang. Jadi 10% itu untuk pecahan biasanya itu adalah 10 per 100. Nah, 10 per 100 ini masih bisa kita sederhanakan. Nah, kita sederhanakannya dengan bagi berapa? Iya, betul, kita bagi dengan 10. Yang atas bagi 10, yang bawah juga bagi 10. Jadi pembilangnya dibagi 10, penyebutnya juga dibagi 10. 10 dibagi 10 sama dengan 1, dan 100 dibagi 10 sama dengan 10. Jadi bentuk sederhananya adalah 1 per 10. Kemudian soal nomor 2, 25%. 25% berarti persen artinya per 100, kemudian 25-nya kita taruh di pembilang. Jadi 25% itu 25 per 100. Masih bisa kita sederhanakan? Bisa dong. Nah, 25 per 100 ini kita bagi sama dengan 25, dan penyebutnya kita juga bagi dengan 25. 25 dibagi 25 sama dengan berapa? Iya, 1. Kemudian 100 dibagi 25 sama dengan berapa? 4. Iya, betul. Jadi bentuk sederhananya adalah 1 per 4. Untuk pecahan biasa dari 25% itu adalah 1 per 4. Oke, selanjutnya kita akan mengubah persen ke pecahan campuran. Di sini Bunda punya bilangan persen 125%. Sebelum kita ubah ke pecahan campuran, kita ubah dulu ke pecahan biasa. 125% itu artinya adalah 125 per 100. Nah, kemudian langsung bisa kita hitung ya. Kita hitung dengan pembagian bersusun. Jadi 125 dibagi 100. 125 dibagi 100 itu 1, kemudian 1 dikali 100, 100, dan kemudian 125 dikurang 100 adalah 25. Nah, jadi langsung bisa kita jadikan pecahan campuran 125 per 100. Nah, kemudian 25 per 100 ini masih bisa kita sederhanakan loh. Caranya kita bagi dengan angka 25. Jadi pembilangnya kita bagi dengan 25, dan penyebutnya juga kita bagi dengan 25. Nah, 25 dibagi 25 itu sama dengan berapa? Iya, sama dengan 1. Kemudian 100 dibagi 25 adalah 4. Nah, jadi bentuk campurannya adalah 1 per 4. Oke, di sini Bunda punya contoh lain, yaitu 248%. Nah, 248% ini kita ubah dulu ke pecahan biasa. Artinya adalah 248 per 100. Nah, jika sudah seperti ini, kita bagi dengan pembagian bersusun atau porogapit. Jadi artinya adalah 248 dibagi 100. 248 dibagi 100 sama dengan 2, karena 2 dikali 100 sama dengan 200. Nah, kemudian kita kurangkan 248 dikurang 200 sama dengan 48. Nah, jadi bentuk pecahan campurannya adalah 2, sisanya 48, penyebutnya 100. Nah, 48 per 100 ini masih bisa kita sederhanakan tidak ya? Bisa dong, tentu saja bisa. Nah, menyederhanakannya itu sama-sama kita bagi dengan 4. Jadi pembilangnya kita bagi 4 dan penyebutnya kita bagi 4. 48 bagi 4 sama dengan 12, dan 100 bagi 4 sama dengan 25. Jadi bentuk pecahan campurannya adalah 12 per 25. Oke, pembahasan selanjutnya kita akan mengubah bentuk persen ke bentuk pecahan desimal. Di sini Bunda punya contoh 40%. 40% ini kita ubah dulu ke pecahan biasa. 40% ini artinya 40 per 100.
Nah, jika sudah dapat 40 per 100 ini, kita bisa ubah ke bentuk pecahan desimal. Caranya sama seperti yang telah Bunda jelaskan. 40 per 100 ini artinya adalah 40 dibagi 100. Selanjutnya kita hitung dengan pembagian bersusun. 40 dibagi 100 tidak bisa. Kita tambahkan 0 di belakang angka 40, kemudian 0, di bagian jawabannya. Jadi 400 dibagi 100 sudah bisa kita hitung ya. Hasilnya adalah, iya betul, 4 dikali 100 sama dengan 400. Kemudian 400 dikurang 400 sama dengan 0. Jadi bentuk desimal dari 40 per 100 adalah 0,4. Jadi bentuk pecahan desimal dari bentuk persen 40% adalah 0,4. Nah, kemudian di sini Bunda punya contoh satu lagi. Nah, untuk contoh kedua ini Bunda punya bilangan 214%. 214% ini jika kita ubah ke pecahan biasa, maka hasilnya adalah 214 per 100. Nah, di sini kita akan ubah ke pecahan desimal. Nah, Bunda punya cara lain untuk menghitungnya menjadi pecahan desimal. Coba kalian perhatikan di sini bentuk penyebutnya. Nah, bentuk penyebutnya adalah 100. 100 memiliki dua angka 0. Sekarang kita perhatikan pembilangnya. Di sini pembilangnya adalah 214. Tadi Bunda sudah jelaskan 0 di penyebut ini akan kita ubah ke koma. 0-nya ada 2, berarti kita hitung dari sebelah kanan ya. 1, 2. Jadi komanya itu ada di antara angka 2 dan angka 1. Nah, jadi hasilnya adalah 2,14. Seperti itu ya untuk cara mudahnya. Nah, itulah pembahasan materi tentang mengubah bentuk persen menjadi berbagai bentuk pecahan. Bagaimana? Apakah anak-anak solih dan solihah semuanya sudah paham? Kesimpulan pembelajaran pada hari ini adalah langkah-langkah mengubah bentuk persen menjadi berbagai bentuk pecahan itu yang pertama adalah ubahlah bentuk persen ke bentuk pecahan berpenyebut 100. Dan yang kedua, sederhanakan pecahan berpenyebut 100 tersebut. Kemudian yang ketiga, jika itu pecahan campuran dan desimal, ubahlah dulu bentuk persen menjadi bentuk pecahan biasa. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita telah menyelesaikan pembelajaran pada hari ini. Semoga anak-anak solih dan solihah dapat memahaminya ya. Jika masih ada yang bingung, silakan tanyakan ke guru matematikanya. Tetap semangat belajar dari rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.